Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, kalian pasti udah sering denger kan sama yang namanya sel? Seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu punya yang namanya sel. Terus, sel itu apa sih teman-teman? Kalau mau tahu jawabannya, simak video ini ya sampai selesai. Apa kalian tahu bagaimana sejarah penemuan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Ada Zacharias Janssen, Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, Robert Brown, Matthias Jacob Schleiden, dan Theodor Schwann, Rolf Virchow, Felix Dujardin, dan Max Schulze. Mari kita bahas satu-satu ya. Ahli atau penemu yang pertama adalah Zacharias Janssen. Dia adalah seorang pembuat kacamata asal Belanda. Dia juga penemu mikroskop untuk pertama kalinya. Nah, mikroskopnya ini sangat menarik perhatian para ilmuwan waktu itu. Karena dengan mikroskop itu, mereka jadi bisa melihat berbagai macam hal seperti benda-benda kecil yang akan sulit untuk dilihat dengan kedua mata tanpa alat bantuan. Namun, gambar yang dihasilkan atau yang ditangkap oleh mikroskopnya waktu itu masih terlihat buram karena belum ditemukan fitur untuk mengatur fokus pada waktu itu. Lalu, Robert Hooke. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan, lintang gabus, dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Saat terlihat ruang-ruang kosong itu, ia berpikir bahwa ruang-ruang kosong itu terlihat seperti celah, yaitu sebuah tempat biarawan untuk berdoa dan juga beristirahat. Nah, karena yang dia mati itu mirip dengan celah, maka ia memberi nama apa yang dia lihat itu dengan nama sel. Nah, hal inilah yang membuat Robert Hooke sebagai orang yang pertama yang mencetuskan nama sel. Selanjutnya, Anthony van Leeuwenhoek. Dia juga seorang penemu mikroskop majemuk. Dan dengan mikroskop buatannya itu, ia melakukan beberapa pengamatan dari kolam renang dan mencoba mengamati pelat giginya. Kemudian ia mendapati makhluk hidup kecil atau mikroorganisme yang sekarang kita kenal dengan istilah protista dan bakteri. Robert Brown. Ia mengemukakan bahwa sel itu merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Ia juga menemukan struktur penting di dalam sel yang diberi nama nukleus atau inti sel, yang umumnya hanya berjumlah satu pada setiap sel. Oleh karenanya, Robert Brown juga dikenal sebagai penemu inti sel. Berikutnya adalah Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Mereka mengamati sel yang berbeda. Matthias mengamati sel tumbuhan, sedangkan Theodor mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Nah, teman-teman, berarti udah 6 tokoh ya yang kita bahas. Gimana? Mereka pada hebat-hebat kan? Oke, lanjut. Tokoh yang keempat itu adalah Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omnicellular cellule. Fakta itu ia temukan setelah mempelajari atau meneliti reproduksi dari sel. Hasil penelitiannya
dipublikasikan di dalam buku yang berjudul Cellular Pathology. Selanjutnya, Felix Dujardin. Dia menyatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Nah, cairan sel ini diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Nah, Johannes Purkinje itu ialah seorang ahli anatomi dan ahli faal berkebangsaan Republik Ceko. Ahli yang terakhir itu adalah Max Scholz yang mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, di sitoplasma ini berlangsung berbagai proses yang mendasari kehidupan makhluk hidup. Luar biasa ya hasil penemuan para ahli ini. Mereka merumuskan perkembangan sel dari sel yang mati hingga sel yang mendasari kehidupan kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Nah, banyak makhluk hidup yang terdiri dari sejumlah besar sel yang bekerja sama satu sama lain. Sementara bentuk kehidupan lain seperti bakteri dan protozoa hanya memiliki satu sel atau biasa disebut dengan istilah uniseluler. Walaupun sel ukurannya sangat kecil, tapi peranannya sangat besar dan sangat penting ya. Dari awal tadi, kita udah belajar tentang sejarah penemuan sel. Kita juga sudah tahu pengertian dari sel. Pastinya nih, sekarang kalian pasti udah makin paham soal sel kan? Oke deh, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman karena udah nyimak videonya sampai selesai. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain, silahkan kirim pertanyaan di chat ya. Nanti kami akan jawab. Bye-bye.